Apapun yang menjadi kekhawatiran kita, serahkanlah kepada Tuhan. Karena Tuhanlah yang memelihara hidup kita. Karena Tuhanlah pemilik hidup kita. Dia berdaulat atas hidup kita, atas bangsa-bangsa. Karena apabila Ia sudah berfirman, tidak ada yang dapat menyangkalnya. Apapun yang menjadi pergumulan kita, kita meminta tanda daripada Tuhan. Kita merasa takut, kita merasa khawatir, serahkanlah itu kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, saya mau berbicara tentang berjaga-jaga. Ya, kata berjaga-jaga ini sangat familiar belakangan ini. Ya, dalam keseharian kita selalu berjaga-jaga. Semuanya ketika keluar rumah berjaga-jaga, memakai masker, menjaga protokol kesehatan, ya. Menjaga kesehatan dan lain sebagainya. Berjaga-jaga itu sangat penting sekali. Nah, berjaga-jaga bukan hanya dalam keadaan bahaya, dalam keadaan yang mengancam, tetapi juga berjaga-jaga dalam keadaan yang tenang pun, yang kita tidak tahu apa yang akan terjadi, kita tetap berjaga-jaga. Oleh sebab itu, gereja di tempat ini tetap menerapkan protokol kesehatan, ya. Walaupun sudah menurun, tetapi kita harus tetap menjaga protokol kesehatan. Nah, tidak heran juga kalau bangsa kita mempunyai TNI, Polri, ya, mereka berjaga-jaga. Nah, jadi kata berjaga-jaga atau berjaga-jagalah sebuah kata perintah itu sangat penting sekali. Di dalam Matius pasal 25 ayat yang ke-13, ini tentang perumpamaan, ya. Tuhan Yesus mengatakan seperti ini. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Saudaraku ini kasih oleh Tuhan, membaca perumpamaan dalam Matius 5 ayat 1-13 ini adalah mengenai 5 gadis bodoh dan 5 gadis bijaksana. Nah, ini menimbulkan suatu cerita yang duka karena tragisnya peristiwa yang digambarkan mengenai keadaan 5 gadis bodoh yang ditolak masuk dalam perjamuan kawin, ya. Di ayat 10 di dalam Matius pasal 25 di situ dijelaskan bagaimana mereka ditolak. Nah, di dalam perumpamaan tersebut menunjukkan bagaimana gadis-gadis yang bodoh itu tidak mengambil kesempatan. Ia tidak mengambil kesempatan untuk mencari minyak agar pelitanya tetap menyala saat mempelai datang, yang seharusnya hal tersebut harus dipersiapkan jauh-jauh hari. Kalau kita baca cerita tersebut, ya, mereka sudah duduk menunggu, sudah ditegur, ya kan? Sudah ditegur, minyaknya habis, tetapi mereka tetap diam. Mereka bergeming. Nah, dalam perumpamaan tersebut, bagaimana 5 gadis ini dia tidak berjaga-jaga. Dia tidak mengambil kesempatan untuk mencari minyak agar pelitanya tetap menyala. Dan ini adalah sikap yang tidak berjaga-jaga. Ya, seharusnya harus dipersiapkan, tetapi dia menganggap remeh. Nah, keadaan tersebut sangat tragis sekali. Juga sikap berjaga-jaga, ya, berarti suatu hubungan harmonis dengan Tuhan Yesus
yang seharusnya selalu dibangun setiap hari. Tentunya kita berjaga-jaga dalam hubungan harmonis kita dengan Tuhan Yesus yang harus selalu dibangun setiap hari. Dalam doa, dalam membaca firman, dalam beribadah. Ini adalah suatu hubungan harmonis yang harus dijaga. Kalau kita bilang kita mencintai Tuhan, kalau kita bilang kita percaya Yesus, tetapi itu tidak ditunjukkan dari sikap kita dalam membaca firman, berdoa, beribadah, datang gereja, memberikan kewajiban kita yang menjadi milik Tuhan, kita tidak menjaga hubungan harmonis kita dengan Tuhan. Nah, tentunya kehidupan seseorang yang memiliki hubungan yang baik dan harmonis dengan Tuhan itu akan terpancar, ya. Itu akan terpancar dan dirasakan dan berdampak bagi orang lain. Seseorang yang memiliki hubungan harmonis dengan Tuhan selalu akan bisa dirasakan dampaknya. Kita akan belajar beberapa ciri dari seseorang yang memiliki hubungan harmonis dengan Tuhan. Ya, antara lain gini. Beberapa ciri dari seorang yang memiliki hubungan harmonis dengan Tuhan, antara lain adalah yang pertama, ia tidak hanya berjaga-jaga untuk tidak berbuat salah, tetapi juga cara ia memenuhi sikap hidup yang berkenan kepada Tuhan, yaitu takut akan Tuhan. Inilah salah satu ciri dari seseorang yang memiliki hubungan harmonis dengan Tuhan. Dia berjaga-jaga untuk tidak berbuat salah. Tetapi ia juga memenuhi sikap hidup yang berkenan kepada Tuhan. Yaitu takut akan Tuhan. Bukan hanya takut bersalah pada umumnya, mencuri, berbohong dan lain sebagainya. Tetapi dia takut akan Allah. Dalam kehidupannya sehari-hari dia cerminkan bagaimana ia takut akan Allah. Kita lihat dalam kisah Yusuf, ya, dalam kisah Yusuf, bagaimana Yusuf dapat menduduki posisi penguasa nomor 2 di tanah Mesir. Kalau kita lihat, dia hanyalah seorang budak Ibrani. Selain itu, dia seorang mantan narapidana dengan tuduhan perkosaan istri kepala pengawal raja, yaitu istri Potifar. Tetapi meski dia hanya jadi korban fitnah pada saat itu, nama baiknya tetap saja tercoreng. Nama baiknya tetap saja tercoreng, tetapi kinerjanya, ya, kinerjanya selama 14 tahun itu sungguh luar biasa. Pada saat itu tugasnya seperti menteri koordinator, dia perdana menteri memang. Tetapi kalau sekarang itu seperti menteri koordinator yang membidangi pemerintahan daerah, pertanian, agraria, peternakan, tenaga kerja, bulog, lain sebagainya, keuangan, komunikasi, transportasi, dan lain sebagainya. Dan butuh mungkin beberapa gelar master atau dokter atau profesor untuk menangani ini semua. Untuk mengelola 7 tahun kelimpahan dan mengatasi 7 tahun kekeringan. Tetapi yang menarik di sini saya mau mengangkat dalam Kejadian 39 ayat 9. Alkitab hanya mencatat Yusuf adalah seorang yang beriman dan takut akan Allah. Jadi kalau kita menarik dari contoh ciri-ciri orang hidup yang hidupnya yang memiliki hubungan harmonis dengan Tuhan, tidak hanya berjaga-jaga untuk tidak berbuat salah. Yusuf berusaha untuk tidak berbuat salah ketika dia dipercayakan di rumah Potifar. Tetapi ia memenuhi sikap hidup yang berkenan kepada Tuhan, yaitu takut akan Allah. Alkitab hanya mencatat Yusuf beriman dan takut akan Allah. Kejadian 39 ayat 9, ketika itu dia mengatakan ini kepada istri Potifar. Bahkan di rumah ini
ia, maksudnya Potifar, tuannya, tidak lebih besar kuasanya daripadaku. Dan tiada yang tidak diserahkannya kepadaku selain daripada engkau. Sebab engkau istrinya. Bagaimana mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah? Inilah yang Yusuf jaga. Dia tidak hanya berbuat kesalahan yang dia jaga, kesalahan kecil, moral secara umum, tetapi juga kesalahan yang besar. Dia bilang, bagaimana mungkin aku berbuat dosa terhadap Allah? Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, dua kata kunci ini, ya. Kedua hal ini adalah kunci untuk dia mencapai kesucian hidup dan hikmat Allah. Karena itulah di dalam doa Yakub pada anak-anaknya untuk Yusuf khususnya, Yusuf itu seperti pohon anggur yang berbuah lebat di tepi mata air. Dijamin oleh gembalanya gunung batu Israel. Itu doa Yakub untuk Yusuf. Di antara sekian banyak anak-anaknya, inilah doa Yakub kepada Yusuf. Dia dijamin oleh gembala gunung batu Israel. Karena kenapa? Karena dia takut akan Allah. Dia berani menolak yang tidak benar. Tidak heran bila Raja Mesir menilai Yusuf itu sebagai orang yang penuh dengan roh Allah dan paling berakal budi dan bijaksana. Ini pujian dari seorang raja yang tidak mengenal Tuhan. Bagaimana ia menilai Yusuf, orang yang takut akan Tuhan, yang penuh dengan roh Allah, dapat mengartikan mimpi. Dia tidak berbuat sesuatu pun yang cela, yang menyalahi aturan dari tuannya. Akhirnya inilah pengakuan dari Raja Mesir. Coba kita buka dalam Kejadian 41. Ayat 37 sampai 39. Bisa diklik? Kalau tidak saya bacakan. Oh ya, terima kasih. Lalu berkatalah Firaun kepada para pegawainya, mungkinkah kita mendapat orang seperti ini, seorang yang penuh dengan roh Allah? Kata Firaun kepada Yusuf, oleh karena Allah telah memberitahukan semuanya ini kepadamu, tidaklah ada orang yang demikian berakal budi dan bijaksana seperti engkau. Amin. Karena apa? Karena Yusuf takut akan Tuhan. Dia selalu menjalin hubungan yang erat dengan Tuhan. Dan pengakuan itu bukan datang dari temannya yang percaya kepada Tuhan juga, tetapi dari orang lain. Makanya saya katakan tadi, orang yang memiliki hubungan yang harmonis dengan Tuhan itu berdampak buat orang lain. Dapat dirasakan oleh orang lain. Dan sangat mengejutkan pengakuan ini datang dari raja yang pernah memenjarakannya, ya. Dan hal yang kedua, ciri-ciri dari orang yang memiliki hubungan harmonis dengan Tuhan, yang kedua adalah seseorang yang memiliki hubungan harmonis dengan Tuhan antara lain memiliki pertumbuhan rohani yang nyata dan takut untuk berbuat sesuatu yang menyakiti hati Tuhan. Sesuatu yang menyakiti hati Tuhan. Ya. Masih di dalam kisah Yusuf, ketika kakak-kakak Yusuf, saudara-saudaranya merekayasa sebuah cerita seolah Yusuf diterkam oleh binatang buas untuk menipu Yakub, ayah mereka. Nah,
kita lihat di sini bahwa sejak dari dulu memang dunia ini sudah diwarnai dengan orang-orang licik. Manusia-manusia yang hanya memikirkan dirinya sendiri, yang menghalalkan segala cara untuk mengeduk keuntungan sendiri. Bahkan saudara pun ia korbankan. Namun Yusuf tetap hidup. Setelah dibuang ke lubang sumur di padang gurun, dia dijual ke pedagang budak, lalu dibeli Potifar, kepala pengawal Firaun. Nasibnya berubah. Karena Tuhan menyertainya dan selalu membuatnya berhasil. Yusuf menjadi orang kepercayaan Potifar, dan berkat Tuhan juga turun atas Potifar dan segala miliknya. Itu dicatat dalam Kejadian 39 ayat 5. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan Yesus Kristus, keberhasilan meningkat. Betul? Dia sudah berhasil secara pekerjaan, tetapi cobaan juga meningkat. Kali ini tidak datang dari kepuasan manusia yang dapat membinasakan tubuh, yang dulu dia pernah direncanakan untuk dibunuh oleh saudara-saudaranya. Tetapi kali ini adalah tantangannya, dia harus menghadapi kecabulan istri Potifar yang dapat membinasakan roh dia. Yang bisa membinasakan hubungan dia dengan Tuhan. Tetapi Yusuf dapat mempertahankan kesuciannya. Dan kejahatan yang begitu besar itu karena dia takut akan Allah dan hormat kepada majikan yang mempercayainya. Tadi kita sudah baca ayatnya, Kejadian 39 ayat 8 sampai 9. Ya, bahwa orang yang memiliki pertumbuhan rohani yang nyata takut untuk berbuat sesuatu yang menyakiti hati Tuhan. Tidak ada orang yang melihat, hanya berdua. Tetapi dia tahu ada Tuhan di sana yang memperhatikan dia. Kalau dia mau menerima tawaran dari istri Potifar, tentu dia tidak akan masuk penjara. Dia akan mendapatkan kedudukan yang tinggi. Tetapi dia lebih memilih, aku menderita asal Tuhanku tetap menyertai aku. Asal hubungan aku dengan Tuhanku tetap baik. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan Yesus Kristus, takut berbuat sesuatu yang menyakiti hati Tuhan membutuhkan syarat. Ya, tidak mudah. Syaratnya adalah dalam 1 Yohanes 2 ayat 15 sampai 16. Mohon diklik 1 Yohanes 2 ayat 15 sampai 16. Janganlah kamu mengasihi dunia ini dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Ya, kembali ke slide. Inilah syarat untuk kita tidak menyakiti hati Tuhan. Kita tidak mengasihi dunia. Pilihannya ada hanya dua, mengasihi dunia atau mengasihi Tuhan. Kalau kita tidak mau mengasihi dunia dan semua yang ada di dalamnya, yaitu keinginan daging, keinginan mata, serta keangkuhan hidup dan lain sebagainya, mintalah pertolongan dari Tuhan. Bagaimana kita melakukannya? Dalam Galatia 5 ayat 25 dikatakan, jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Roh yang di sini yang dimaksud adalah roh Allah. Kalau kita sudah diselamatkan, kita yang seharusnya mati karena dosa-dosa dan pelanggaran kita, kita diselamatkan karena Tuhan.
kita hidup karena Roh Allah, maka baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh Allah. Kalau hidup kita dipimpin oleh Roh Allah, maka kita bisa menyalibkan nafsu daging yang membinasakan itu. Inilah ciri-ciri orang yang memiliki hubungan yang harmonis dengan Tuhan. Hanya dengan Roh Kuduslah kita dapat menyalibkan nafsu daging yang membinasakan itu. Tidak bisa dengan kekuatan sendiri. Tidak bisa dengan kemampuan sendiri. Hanya dengan kuasa Roh Kuduslah kita mampu melewati itu semua. Godaan ada, pasti ada. Tetapi percayalah, ketika kita terus berpegang pada kebenaran firman Allah, meminta tuntunan Roh Kudus, Tuhan pasti membela kita. Seperti Tuhan membela Yusuf, ya. Dan yang ketiga, beberapa ciri dari seseorang yang memiliki hubungan harmonis dengan Tuhan antara lain, dia tetap hidup benar di tengah situasi yang tidak benar. Tetap hidup benar di tengah situasi yang tidak benar. Masih di dalam kisah Yusuf, dalam Kejadian 34 ayat 1 sampai 31, kita lihat di situ bagaimana kisah ketika adik mereka Dina, satu-satunya anak wanita dari Yakub, dinodai oleh Sikhem, anak Hemor, Raja Hewi. Lalu anak-anak Yakub membalasnya dengan amat keji, dengan tipu daya. Mereka membunuh seluruh penduduk lelaki negeri itu. Lalu menjara segala kekayaannya. Dan kita lihat bagaimana sungguh tidak terbayangkan betapa kejamnya mereka. Ini anak-anak Yakub. Ini saudara-saudara Yusuf. Nah, di tengah-tengah lingkungan yang sesat seperti itulah Yusuf tumbuh. Ketika umurnya 17 tahun. Di tengah-tengah lingkungan yang sesat seperti ini oleh Yusuf 17 tahun dia hidup. Makanya tidak heran kalau Bapak Ibu membaca Alkitab dalam Keluaran pasal 37 dan seterusnya. Bagaimana Yusuf mengadukan kejahatan saudara-saudaranya kepada ayahnya. Dan dia semakin dibenci oleh saudara-saudaranya. Karena Yusuf hidup di tengah-tengah lingkungan yang sesat. Seperti ini, bagaimana mereka, keluarganya, saudara-saudaranya yang tadinya mau mengajak baik-baik berdamai, tetapi mereka membunuh, mereka merampas, menjara segala kekayaan. Dan ini adalah perbuatan yang tidak terpuji, yang tidak baik. Dan Yusuf hidup di tengah-tengah mereka. Tidak heran ya, Yusuf mengadukan itu kepada ayahnya tentang kejahatan saudara-saudaranya. Bukan hanya tentang hal ini, tetapi hal yang lain juga mungkin ada. Nah, anak-anak muda seusia Yusuf dalam umur 17 tahun itu cenderung untuk lebih mandiri. Dia suka lebih mandiri. Suka memberontak, dapat terpengaruh lingkungan yang buruk. Ya, anak-anak umur 17 tahun biasanya mencari jati diri sendiri. Tetapi Yusuf berbeda. Dia sangat dekat dengan bapaknya dan tidak terpengaruh perilaku buruk saudara-saudara kandungnya. Dia tetap dekat dengan bapaknya. Justru ketika membangun kemandirian inilah ya, dia mulai mandiri. Dia mengembalakan domba, dipercaya oleh ayahnya untuk mengantarkan makanan ke saudara-saudaranya. Dia tidak ikut dari perilaku saudara-saudaranya dan dia mencoba untuk mandiri. Dalam kemandirian inilah dia mulai mendapatkan mimpi dari Tuhan.
pada usia semuda itu Yusuf sudah dipercaya untuk menerima pesan-pesan Tuhan. Luar biasa. Ya. Ketika dia menceritakan bagaimana berkas-berkas dari kakak-kakaknya akan tunduk kepada berkas ia, kepada karung dia. Dan itu memang rahasia dari Allah, berisi rahasia surga tentang masa depannya. Ya, itu ditulis dalam Kejadian 37 ayat 57. Kita buka saja yuk dalam Kejadian 37 ayat 57. Ini mimpi Yusuf. Pada suatu kali bermimpilah Yusuf, lalu mimpinya itu diceritakannya kepada saudara-saudaranya. Sebab itulah mereka lebih benci lagi kepadanya. Ayat 6, karena katanya kepada mereka, coba dengarkan mimpi yang kumimpikan ini. Tampak kita sedang di ladang mengikat berkas-berkas gandum, lalu bangkitlah berkasku dan tegak berdiri. Kemudian datanglah berkas-berkas kamu. Dia berkata kepada kakaknya, sekalian mengelilingi dan sujud menyembah kepadaku berkasku itu. Di usia yang sedemikian muda, Yusuf mendapatkan penglihatan rahasia surga tentang masa depannya. Tentang masa depan keluarga-keluarganya. Karena dia membangun hubungan yang baik dengan Tuhan. Dia membangun relasi yang baik dengan Tuhan. Dalam kemandiriannya, dalam kemasa mudaannya, dia tidak mencemarkan dirinya. Walaupun keadaan lingkungannya rusak, keluarganya juga tidak baik, tapi dia tetap benar, tetap menjaga hubungannya dengan Tuhan. Dan tidak heran ia mendapatkan penglihatan dari Tuhan di dalam mimpi. Kita hidup di tengah dunia yang penuh dengan kejahatan dan berbagai perbuatan daging. Ya, kita sadar kita hidup di tengah dunia yang penuh dengan kejahatan. Seperti Yusuf, dia tinggal di dalam keluarga yang bisa dikatakan nakal, jahat. Tetapi slide berikutnya. Nah, kita hidup di tengah-tengah dunia yang penuh dengan kejahatan dan berbagai perbuatan daging. Dalam Galatia 5 ayat 19 sampai 21, di situ dijabarkan bagaimana perbuatan daging telah nyata. Ya, apa-apa aja di situ. Penyembahan berhala, termasuk pemburit dan lain sebagainya, pemabuk, pesta pora, dan lain sebagainya itu sudah dituliskan. Dan menjadi manusia baik-baik di tengah dunia yang seperti itu sulit. Kita pintar pun, kita hebat pun tidak akan menjamin kita kebal terhadap pengaruh segala kecemaran itu. Ya kan? Kita sekarang hidup di akhir dari akhir zaman. Bagaimana kasih menjadi dingin. Kasih menjadi dingin, tidak ada lagi orang yang peduli sesamanya. Kita bersyukur bahwa GPD Manahem Tegal membangun rasa peduli jemaat terhadap jemaat yang terkena dampak PPKM. Kita bersyukur kita melakukan hal itu. Kita melatih diri kita untuk tetap hidup di dunia ini dengan apa yang tertulis dengan firman Tuhan, bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Ya kan? Kita bersyukur dan itu tidak mudah. Kita hidup di tengah-tengah dunia yang jahat ini. Kita melakukan kebenaran firman Allah. Namun kita dituntut untuk hidup benar di tengah situasi yang tidak benar. Amin. Sebagai pengikut Kristus yang sejati, kita dituntut hidup benar di tengah situasi
yang tidak benar saat sekarang ini. Kita melihat, kalau melihat TV, beritanya adalah kebanyakan kriminalitas, kejahatan, korupsi, dan lain sebagainya. Tidak ada berita yang kadang menyejukkan hati kita. Semua yang membuat kita kadang khawatir. Tetapi kuncinya adalah begini. Dalam Galatia 5 ayat 16, untuk kita tetap hidup benar di tengah situasi yang tidak benar adalah, maksudku ialah, hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Kalau kita hidup oleh roh Allah, dipimpin oleh roh Allah, maka kita tidak akan menuruti keinginan daging yang bisa membinasakan tubuh kita, membinasakan rohani kita. Sebab itu, rajinlah untuk kita terus mengikuti doa-doa yang diadakan oleh GPD Mahanen Tegal, ya. Banyak sekali jam-jam doa, ada menara doa, ada doa rantai, ada doa Jumat, ada doa raya, bahkan nanti ada doa kepenuhan Roh Kudus. Dengan doa, dengan dipimpin oleh Roh Kudus, kita mampu melakukan itu. Dan di sini saya berikan judul waspada, waspada, ya. Tadi kan berjaga-jaga, tentu kita juga dalam berjaga-jaga harus waspada, ya. Karena bahaya besar yang tidak disadari oleh banyak orang adalah ketika seseorang kehilangan kendali. Ketika seorang kehilangan kendali sehingga membuat orang salah dalam melakukan perintah Allah yang membuatnya tidak dapat menikmati janji Tuhan. Ini adalah sebuah bahaya besar. Kita merasa rohani kita kuat. Kita merasa hubungan kita dengan Tuhan itu bagus, baik, ya. Tetapi sedikit saja kita kehilangan kendali, akibatnya bisa fatal. Ya, sedikit lagi menghamiri seluruh adonan. Dalam kisah perjalanan Musa memimpin umat Israel keluar dari tanah Mesir, di dalam Bilangan pasal yang 20, umat Israel itu kembali dia ngomel, ya. Dia ngomel kepada Musa. Bilangan pasal 20. Umat Israel ngomel dan dikatakan ini ayat 3, dan bertengkarlah bangsa itu dengan Musa, katanya, sekiranya kami mati binasa pada waktu saudara-saudara kami mati binasa di hadapan Tuhan. Dan seterusnya, mengapa kamu membawa jemaat Tuhan ke padang gurun ini supaya kami dan ternak kami mati di situ? Lalu ayat selanjutnya, mengapa kamu memimpin kami keluar dari tanah Mesir untuk membawa kami ke tempat celaka ini, yang bukan tempat menabur, tanpa pohon ara, anggur dan delima, bahkan air minum pun tidak ada. Lalu maka pergilah Musa dan Harun dari umat itu ke pintu kemah pertemuan, lalu sujud, kemudian tampaklah kemuliaan Tuhan kepada mereka. Nah, ini adalah latar belakangnya, ceritanya, ya. Bagaimana umat Israel kembali protes kepada Musa karena tidak ada air. Lalu mereka Musa dan Harun pergi ke kemah Tuhan. Lalu Tuhan menyuruh Musa membawa tongkatnya dan bersama Harun mengumpulkan umat di hadapan mereka. Dan Tuhan pesankan Musa harus berkata kepada bukit batu itu supaya diberi airnya. Maka air akan keluar dari bukit batu itu. Kata Tuhan, cukup berkata saja. Tetapi ironisnya Musa kehilangan kendali atas dirinya. Karena apa? Karena bangsa Israel memahitkan hati Musa sehingga ia terledor. Dia lupa dengan kata-katanya, dengan pesan Tuhan. Itu ditulis di dalam Mazmur 106 ayat 33. Itu ditulis di sana. Sebab mereka memahitkan hatinya sehingga ia teledor dengan kata-katanya. Ini yang dimaksud
Musa. Nah, karena Musa kehilangan kendali atas dirinya, karena bangsa Israel memahitkan hati Musa sehingga ia teledor dengan kata-katanya, maka Musa kena celaka. Dia kena celaka. Bukannya Musa harus berkata kepada umat, dia harus berkata kepada umat, bukan kepada bukit batu. Inilah yang Musa lakukan seperti ini. Hai orang-orang durhaka, apakah kami harus mengeluarkan air bagimu dari bukit batu ini? Lalu dipukulnya bukit batu itu 2 kali dan keluarlah air. Itu di dalam Bilangan 20 ayat 10. Nah, tindakan ini berbeda dengan perintah Tuhan. Sehingga Tuhan menghukum Musa. Ya, bagi Tuhan, tindakan Musa ini adalah dia tidak percaya kepada Tuhan dan tidak menghormati kekudusan Tuhan di depan umatnya. Dalam Bilangan 20 ayat 12 di situ. Ya. Kamu berdua telah memberontak kepada titahku untuk menyatakan kekudusanku. Di dalam Bilangan 27 ayat 14 itu. Karena keteledoran Musa, karena Musa tidak bisa mengendalikan dirinya, maka Tuhan menghukum Musa. Hukumannya apa? Dia kehilangan haknya untuk masuk ke tanah perjanjian yang dijanjikan Allah kepada bangsa Israel. Sungguh tragis, bukan? Seorang pribadi sekelas Musa bisa terpeleset. Alkitab mencatat Musa adalah orang yang paling lembut hatinya di muka bumi ini. Ya, dia adalah orang yang paling baik, paling lembut hatinya di muka bumi ini. Tetapi karena tidak menjaga diri, Musa yang begitu dekat dengan Allah, dia tidak bisa mengendalikan dirinya. Musa yang begitu dekat dengan Allah ini bisa jatuh. Kita lihat siapa sih reputasi Musa. Dia orang yang bisa berbicara dengan Allah. Dia orang yang menerima 10 perintah Allah. Dia adalah seorang pembebas bangsa Israel dari tanah perbudakan, dari tanah Mesir. Dengan segala kekuatan yang Tuhan berikan, kemampuan yang Tuhan berikan kepada Musa. Tetapi karena hal yang kecil, Musa tidak bisa memasuki tanah perjanjian, negeri Kanaan yang melimpah dengan anggur dan susu. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, jemaat GPD Mahanin Tegal dimanapun berada. Bila Tuhan begitu keras terhadap seorang Musa, siapakah kita? Musa yang begitu dekat dengan Allah bisa jatuh. Siapa kita? Apa yang terjadi dengan kita kalau kita tidak menjaga hidup kita? Kita tidak bisa mengontrol diri kita. Kita tidak bisa mengendalikan diri kita. Apa yang terjadi? Musa seorang yang sangat dekat dengan Allah. Siapa kita? Apa pangkat kita? Ke gereja pun mungkin di luar sana ada orang mengaku Kristen tetapi ke gereja sebulan sekali. Musa setiap hari dia bergaul dengan Allah, berhubungan dengan Allah. Dan kesimpulannya karena waktu, ya.
Jadi dalam segala keadaan apapun juga, jangan kita sampai terprovokasi. Dengan keadaan dunia yang semakin jahat ini, tetap waspada, selalu berjaga-jaga dalam setiap waktu dan keadaan, supaya kita tetap ada dalam rencana keselamatannya. Amin. Mau menjaga hidup kita, mau menjaga diri kita. Amin. Amin. Di tengah keadaan dunia yang semakin jahat ini, kita harus tetap hidup takut akan Allah. Membangun hubungan yang harmonis dengan Allah. Membangun hubungan yang baik dengan Allah. Dan ketika kita membangun hubungan yang harmonis dengan Allah, maka itu akan bisa dinikmati oleh orang-orang di sekitar kita. Percayalah, hidup kita akan menjadi berkat buat orang-orang yang ada di sekitar kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ya, pemain musiknya belum datang, nggak apa-apa. Ya, berjaga-jagalah di dalam segala hal. Bukan saat dalam keadaan tenang, bukan dalam saat keadaan bahaya, tetapi juga dalam saat keadaan tenang kita harus berjaga-jaga. Karena berjaga-jaga itu tidak rugi, saudara. Tidak rugi. Karena minimal kita melindungi diri kita sendiri. Kita menjaga diri kita sendiri. Bukan karena tuntutan pemerintah, bukan karena peraturan yang ada, tetapi berjaga-jagalah untuk kita. Terlebih untuk keselamatan kita. Tuhan Yesus memberkati. Hanya